Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para rekan-rekan kepala desa, para mantan kepala desa, dan seluruh rakyat desa di seluruh Nusantara. Nanti kita akan mendengarkan pidato politik kebangsaan oleh Haji Sudhir Santoso SHMH pada acara silaturahmi Kepala Desa se-Kabupaten Banyumas. Menjadi kepala desa, sejak saat itu pula suasana hati rakyat desa masing-masing berharap, bahkan menuntut agar kepala desanya itu menjadi pemimpin yang serba tahu, serba mampu, dan serba bisa. Barangkali banyak yang belum tahu, terutama para kepala desa baru, siapakah Haji Sudhir Santoso SHMH itu. Beliau adalah seorang yang sangat luar biasa. Kelahiran Pati 4 Februari 1962. Beliau menamatkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang. Beliau juga mengambil S2 di Universitas 17 Agustus Semarang dalam hukum tata negara. Kemudian juga S3-nya juga di Universitas 17 Agustus Semarang. Beliau juga pernah menjabat sebagai kepala desa di Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Beliau sekarang menjadi advokat. Sekaligus beliau adalah Ketua Umum Parade Nusantara atau Persatuan Rakyat Desa Nusantara. Rekan-rekan kepala desa dan para mantan kepala desa, beliau adalah deklarator Parade Nusantara, suatu pergerakan persatuan kepala desa dan perangkat desa seluruh Indonesia yang pada waktu itu melaksanakan beberapa kali gerakan di Jakarta untuk bisa menggolkan undang-undang desa. Inilah barangkali kepala desa yang baru belum tahu. Sekarang tinggal menerima dana desa. Mereka tidak tahu bagaimana perjuangan kita para senior menggolkan undang-undang desa yang di dalamnya termaksud dana desa. Haji Sudhir Santoso SHMH adalah pemimpin orang yang sangat-sangat cerdas. Beliau tepat mengerti apa yang harus disampaikan kepada para anggota dewan di Jakarta. Beliau orang yang mumpuni, mampu menggerakkan sehingga terjadilah aksi yang cukup besar dan sangat besar bahkan di Jakarta untuk bisa menggolkan undang-undang desa yang kita kenal sekarang dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Saudara-saudara, inilah pidato Haji Sudhir Santoso SHMH pada tanggal 7 Oktober 2021 pada acara silaturahmi dan konsolidasi Kepala Desa se-Kabupaten Banyumas. Yang serba tahu, serba mampu, dan serba bisa. Ini hal yang mustahil. Itulah mengapa harus ada paguyuban, harus ada persatuan yang di dalam konteks. Dimulai sekitar tahun 2001, beliau keliling dari satu kabupaten ke kabupaten berikutnya di seluruh Jawa Tengah. Kemudian beliau juga merambah sampai ke Jawa Timur, ke Jawa Barat untuk bisa mempersatukan para kepala desa bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beliau dengan beberapa rekannya menggagas lahirnya Undang-Undang Desa. Saya juga mengapresiasi Pak Desa. Meskipun saya juga tahu itu lahir pasca
lahirnya undang-undang desa, tapi harus kita apresiasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara, kalaupun sekarang banyak bermunculan organisasi-organisasi kepala desa dan perangkat desa seluruh Indonesia, itu merupakan pengejawantahan atau amanat Undang-Undang Dasar. Kebebasan berserikat dan berkumpul tidak masalah. Tetapi sekali lagi, Bapak Haji Sudir Santoso SHMH adalah pemrakasa sekaligus deklarator bagaimana dulu sampai dengan terlahirnya Undang-Undang Desa. sudah agak panjang dan lebar apa yang sudah kami sampaikan ini, barulah mukadimah. Sampailah pada saatnya acara ini akan segera dimulai. Desa, saudara sekalian, desa, kepala desa harus tahu, desa adalah cikal bakal berdirinya negara. Desa adalah fondasi negeri, dan desa adalah pilar bangsa. Jauh sebelum terbentuk negara di Nusantara yang berbentuk monarki berupa kerajaan atau kesultanan yang kita kenal sejak abad ke-7, desa di Nusantara ini sudah eksis terlebih dahulu, lengkap dengan segala peranatanya. Peranata apa? Desa sudah mempunyai peranata hukum yang dinamakan hukum adat. Desa sudah punya peranata sosial yang disebut dengan gotong royong. Dan desa telah dan sudah memiliki peranata pemerintahan. Jadi desa ini lebih pengalaman. Kepala desa perangkat desa harus lebih ahli di bidang pemerintahan, di samping pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Karena desa ini jika bakal berdirinya negara. Dan di depan saya katakan, desa sudah punya lengkap lahir memiliki peranata pemerintahan. Sebagai contoh, pada zaman dulu kala ketika di desa Patik Raja ini dibabat oleh leluhurnya dan hanya terdiri hanya ada 10 kepala keluarga, maka pada saat itu di desa Patik Raja muncul satu pemimpin yang memimpin mengayomi 10 kepala keluarga, dan pemimpin itu disebut Parpulu. Dari 10 kepala keluarga berkembang menjadi 100 kepala keluarga, maka akan lahir seorang figur sentral, pemimpin yang memimpin 100 kepala keluarga itu, maka pemimpin itu diberi nama Peratus. Kita break dulu. Terima kasih. Desa. Saudara-saudara, jadi kita mengerti bahwa ketika kolonial Belanda, desa itu sudah punya undang-undang, punya payung hukum, punya legal standing. Bagaimana Bu Kapolsek bisa bekerja kalau tidak ada undang-undang Polri? Dia gagalkan hukum, bingung dan libur. Atas dasar apa? Apa tupoksi saya? Nggak ngerti. Kalau tidak memiliki undang-undang sebagai pijakan hukum dan dalam bahasa orang akademisi
Yang diatur hanya pokok-pokok pemerintahan desa. Yang diatur bukan desa secara integral, secara keseluruhan. Ketika kedikdayaan Orde Baru tumbang oleh gelombang pasang tsunami yang bernama reformasi, maka Orde Baru diganti Orde Reformasi. Undang-Undang 579 diganti dengan Undang-Undang 2299. Apakah Undang-Undang 2299 itu mengatur tentang desa? Jawabnya tidak. Undang-Undang 2299 adalah mengatur tentang otonomi daerah. Diatur menumpang di dalamnya beberapa bab dan pasal mengatur tentang pemerintahan desa. Dan pada saat itu terjadi kecelakaan atas nama pemerintah desa. Apa itu wujud kecelakaannya? Saat itu euforia reformasi, kepengen menunjukkan semangat demokrasi, sehingga pemerintah desa dibelah menjadi dua, eksekutif desa dan legislatif desa, dengan diwujudkannya keberadaan BPD. Tapi pada saat itu BPD adalah singkatan Badan Perwakilan Desa. Pak Jabat, seperti orang muda dikasih pistol oleh Pak Danrame, ngawur dia, nggak tahu protapnya bukan proses, semua orang ditembak. Gara-gara BPD itu Badan Perwakilan Desa yang di dalam Undang-Undang 2299 dikasih kewenangan untuk memberhentikan kepala desa perangkat desa. Saat itu saya Ketua Umum Praja Jawa Tengah, Persatuan Perangkat Desa Jawa Tengah. Seluruh Jawa Tengah itu ada 271 kepala desa yang diberhentikan oleh Badan Perwakilan Desa pada saat itu. Saat itulah kita mulai gerak. Saat itulah saya mulai dibantu teman-teman dari Banyumas, dibantu dengan PKKW dari Kabupaten Wonosobo, dibantu dengan oleh teman-teman Wahyu Manunggal dari Kabupaten Cilacap. Intinya Banyumas Raya. Kita mulai mempertanyakan di pusat. Saya protes kepada Dirjen Otonomi Daerah saat itu yang sampai sekarang malah jadi mentor saya. Dirjen Otonomi Daerah saat itu adalah Profesor Dr. Rias Rasid MABSD. Saya protes. Kalau dilanjutkan amanat Undang-Undang 2299 ini, maka saya jamin desa-desa seluruh Nusantara akan mengalami sungsang bawono balik. Dia orang Makassar, paham sungsang bawono balik. Beliau tanya pada saya, Pak Sudir, jangan muter-muter, ngomong aja langsung dengan bahasa yang saya ngerti. Saya ini orang Makassar, nggak ngerti bahasa Jawa. Pak, saya bilang, kalau Undang-Undang 2299, Undang-Undang Otonomi Daerah yang termasuk atur masalah pemerintahan desa ini tidak direvisi, maka akan terjadi kekacauan dalam struktur pemerintahan desa di Indonesia. Alhamdulillah, meskipun melalui proses panjang dan lebar Jabat, Undang-Undang 2299 itu direvisi menjadi Undang-Undang 32 tahun 2004. Pertanyaannya, apakah Undang-Undang 32 tahun 2004 itu khusus mengatur tentang desa atau pemerintahan desa? Jawabnya tidak. Undang-Undang 32 tahun 2004 itu mengatur tentang tiga hal. Yang pertama adalah mengatur tentang pemerintahan daerah. Yang kedua mengatur pertama kali di Indonesia tentang sistem pemilihan kepala daerah langsung. Numpang di dalamnya, lagi-lagi numpang di dalamnya. Mengatur tentang pemerintahan desa. Bukan mengatur tentang desa. Terjadi perubahan. BPD yang tadinya itu Badan Perwakilan Desa berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Jadi tidak pernah ada undang-undang desa. Oleh karenanya, sejak saat itulah kita gerak. Kita melakukan roadshow silaturahmi. Kita menyamakan persepsi. Saya keliling hampir seluruh kecamatan sekabupaten Banyumas ini. Saya datang hampir seluruh kecamatan sekabupaten Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan seterusnya. Kita menghimpun kekuatan. Saat itu niat saya adalah lidi-lidi yang terserak di 74.622 desa di Indonesia. Saya himpun, saya pungut, saya jadikan satu. Kita ikat dengan para Nusantara agar menjadi satu
Satria Praja, Wahyu Manunggal di Cilacap, Tali Asih di Kabupaten Brebes, Simomang di Kabupaten Pemalang, dan seterusnya Prabadi Bayuga di Kabupaten Banjarnegara berhimpun menjadi satu dalam skala regional Provinsi Jawa Tengah, namanya Praja Jawa Tengah. Saat itu kita sudah merumuskan bagaimana supaya desa itu memiliki undang-undang tersendiri. Beliau sekarang bekerja sama dengan Profesor Dr. Yusril Izzah Mahendra SHMH mendirikan lembaga bantuan hukum untuk bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa, kepada para mantan kepala desa dan para kepala desa yang menemui masalah. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus tahu seperti apa dulu perjuangan kita. Harus menghargai para senior-senior kita yang sudah memperjuangkan dana desa. 3 bulan keliling, 3 hari di rumah. 2 bulan keliling, 2 hari di rumah pulang. Maka sekarang istri saya, maksudnya mantan pacar saya, ini hadir di sini, Ibu Sri Nurweni SHMR, balas dendam sekarang. Ketika dia pensiun dari kantor kecamatan, kemana-mana dia nyebut aja kayak Putin. Katanya balas dendam, mumpung masih pensiun. Dan saya nggak keberatan. Kenapa saya nggak keberatan? Tidak ada laki-laki hebat tanpa di belakangnya perempuan perkasa. Bapak Ibu saudara sekalian yang sangat saya cintai dan saya banggakan, sampailah pada sesi berikutnya sejarah lahirnya Undang-Undang Desa. Ibu Tuti, Mas Andoyo, ini dari tim IT Jakarta direkam. Tujuan saya nanti akan dilakukan editing, kemudian akan dikembalikan kepada Kabupaten Banyumas dan semua saja. Itu cukup nanti direkam, sehingga adik-adik kepala desa junior yang akan datang akhirnya paham atas sejarah undang-undang. Saudara sekalian, posisi dan kondisi desa, pemerintah desa yang tanpa undang-undang itu, kalau saya boleh analogikan, seakan ke atas tidak dapat bergantung, ke bawah tercabut dari akarnya. Pemerintah desa bingung, rakyat desa bingung, tidak tahu kemana arah dan kiblat mereka harus menuju ke cita-cita tujuan akhir. Saat itu terjadi ironisme ketika belum ada undang-undang desa. Jenis kelamin kepala desa perangkat desa saja tidak jelas. Apakah kepala desa dan perangkat desa itu PNS saat itu, sekarang jadi ASN? Bukan. Apakah kepala desa perangkat desa itu swasta? Juga bukan. Jadi jenis-jenis kelamin aparatur pemerintah desa itu tidak jelas. Tidak jelas. Itulah salah satu faktor kenapa kita menuntut lahirnya undang-undang desa. Alasan yang kedua, kenapa saat itu kita menuntut undang-undang desa? Saya pada waktu itu menjabat sebagai kepala desa di sebuah desa namanya Desa Kedung Pinong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Saya setelah berpikir, setelah saya teliti dan saya analisis, saya memutuskan bahwa pemerintah pusat ini berlaku tidak adil, memarjinalkan desa dalam bidang apa? Dalam bidang politik anggaran. Fakta dan buktinya, ketika saya menjadi kepala desa saat itu, setiap tahun sekali kita dapat kucuran dana dari pemerintah pusat melalui supra desa pemerintah kabupaten, wujudnya berupa program namanya BADES, bantuan desa. Berapa jumlahnya? 5 juta rupiah saja. Untuk biaya operasional pemerintah desa selama setahun, untuk memancing dana stimulan pembangunan desa selama 1 tahun, jumlahnya 5 juta rupiah. Apakah uang yang besar? Mari kita saat itu secara fair, kita compare, kita bandingkan dengan biaya orang lain. Pada saat itu anggota DPR RI ketika reses turun ke dapilnya,
sudah 25 juta lebih. Artinya uang saku sekali reses anggota DPR saat itu adalah anggaran 5 tahun untuk desa. Desa hanya dikasih 5 juta. Inilah yang saya katakan, desa dimarginalkan dalam politik anggaran oleh pemerintah pusat. Oleh karenanya saat itu desa distigma identik dengan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Yang miskin, kenapa? Karena dengan sengaja dan terencana pemerintah pusat memperlakukan tidak adil dalam hal anggaran terhadap rakyat desa. Padahal saudara sekalian, saat itu kita tahu lagunya Rhoma Irama, 135 juta penduduk Indonesia saat itu. Sekarang sudah 247 juta jiwa. 135 juta penduduk Indonesia itu 80%-nya hidup dan bertempat tinggal di pedesaan. Tersebar di 74.622 desa dari Sabang sampai Merauke menjadi tanggung jawab dan asuhan para kepala desa. Artinya apa? Kalau lebih dari 70% dari total komunitas bangsa itu hidup di desa, artinya rakyat desa yang menjadi anak-anaknya kepala desa adalah pemegang saham mayoritas bangsa. Sebagai pemegang saham mayoritas kalau itu dalam perusahaan, maka ketika akhir tahun terjadi pembagian keuntungan, namanya dividen dalam bidang ekonomi, harusnya rakyat desa mendapat bagian keuntungan yang paling banyak. Tetapi fakta membuktikan 5 juta saja setiap tahun sekali. Saya pernah hitung dengan pembina para Nusantara, 2 orang namanya Dr. Janamri dan Dr. Fikri. Dua-duanya pakar ekonomi adalah pembina para Nusantara. Ketika itu ada berapa? 0,72% dari 100% total anggaran APBN negara. Rakyat yang dipegang ke desa lebih dari 70%, anggarannya 0,72%, kurang dari 1%. Itulah alasan kedua kenapa kita berinisiasi menuntut lahirnya undang-undang desa. Satu, identitas. 2 kali. Yang ketiga kali, saudara sekalian, kenapa kita menuntut undang-undang desa? Alasan kita yang kedua kali adalah banyak tanah adat hak wilayah yang secara historis turun-temurun itu dimiliki oleh desa. Saat itu banyak korupsi diambil oleh supradesa. Supradesa itu pemerintahan di atas pemerintahan desa. Dibuat apa? SD Impres Zaman Orde Baru. Untuk puskesmas itu apa dan seterusnya, tanpa adanya kompensasi apapun. Sumber-sumber mata air saat itu yang besar diprivatisasi oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi. Untuk apa? Usaha daerah air minum. Tetapi zero, tanpa ada kompensasi. Sehingga saya sering meledek membuat bahasa sakit. Supradesa itu selalu berbuat, selalu merampas, mengambil mata air yang mengalir di desa dan di gunung. Yang ditinggalkan di desa adalah air mata. Mereka jual air minum. Yang punya mata air justru jadi penonton. Panen moto, paceklik gulu, itu banyaknya orang Solo. Ini tidak adil. Saya ada 31 alasan kenapa saat itu kita menuntut lahirnya undang-undang desa. Tetapi tidak mungkin Pak Jamal dalam konteks ini saya bahas lain kali saya katakan. Saya mau sepakatlah dari Pelajar Jawa Tengah, kemudian bergabung AKD dari Provinsi Jawa Timur, bergabung juga Persatuan Guru dari Jawa Barat. Saat itu belum ada Provinsi Banten. Beberapa provinsi di luar Jawa, maka kita sepakat mendirikan organisasi kepala desa perangkat desa dalam skala nasional yang namanya Parade Nusantara.